Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Luar biasa. terima kasih. Ya, terima kasih untuk kesempatannya pada pagi hari ini. Saya akan membawakan sedikit renungan dari firman di Markus 8 ayat 31 sampai 35. Markus 8 ayat 31 sampai 35. Di sini saya akan bacakan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ya, saudara. Nah, di sini saya belajar, Tuhan kasih saya rema, yaitu apa yang dipikirkan Allah. Jadi di sini kita lihat dari situasi waktu Yesus, dia tahu apa yang akan dia hadapi, apa yang akan terjadi, apa yang sudah dinubuatkan dan dia sampaikan. Dan di situ Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Bahkan di situ saudara pasti udah tahu firman ini, dan mengenai Petrus yang kita tahu bahwa Petrus juga dipakai Tuhan memberitakan banyak jiwa-jiwa yang banyak orang yang bertobat oleh karena Petrus. Tetapi saat itu Petrus menegur Yesus, dan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Petrus. Dan sekalipun waktu itu Petrus adalah murid Yesus, tetapi saat itu saya lihat adalah bahwa kita mesti menjaga pikiran kita supaya kita merenungkan, memikirkan apa yang Tuhan ingin kita pikirkan. Dan di sini Tuhan menghardik apa yang pikiran yang bukan dari Tuhan. Maka dari situ kita lihat kita mesti menjaga, dan kita terus apalagi di sini memikul salib. Yesus memanggil banyak orang, lalu dia berkata kita harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Dan saudara, mungkin kita di dalam kehidupan kita sehari-hari mengalami banyak pergumulan, kesukaran, apapun yang menjadi suatu halangan, tetapi kita melihatnya itu bisa menjadi suatu salib dari diri kita, dan kita tetap mengikut Yesus. Dan di sini karena kita ingin melakukan amanat agung Kristus, maka kita harus memiliki belas kasihan akan jiwa-jiwa. Kita impartasikan kuasa Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dan kita yang saya alami yaitu selalu mengikuti apa yang Yesus katakan. Pada saat waktu Yesus dicobai, dia menggunakan firman, ada tertulis, maka manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Dan juga di situ kita terus, saudara, kita bersyukur di dalam keluarga Harvest Academy. Kita saling menopang, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan juga karena seperti bulu yang terkulai tak akan dibiarkannya padam. Jadi di situ Tuhan tetap membakar kita semua dengan api Roh Kudus-Nya. Dan di sini kita lihat di 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan
kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, kita terus kita terus berdoa, kita di mana saya alami banyak Tuhan tuh kirim jiwa-jiwa seperti kayak pada saat waktu kita rindu, Tuhan pakai kami semua, dan di situ Tuhan kirimkan jiwa. Ada yang teman yang sedang sakit, bahkan ada teman juga yang ateis juga, dia cerita, dia punya sakit, dia punya anak yang sakit autis, terus orang tuanya juga mulai pakai wheelchair. Nah, di situ kita punya belas kasihan, kita mulai berdoa, sampaikan, sekalipun dia belum mengenal Yesus, kita sampaikan. Dan di situ saya percaya pada saat waktu kita sampaikan, kita memberikan benih firman Tuhan, dan seperti Tuhan di firman juga bilang, ada yang menaburkan benih, ada yang menyiram, tapi Tuhan yang menumbuhkannya. Dan juga di sini kita terus harus bersaksi terus kepada teman-teman kita. Mungkin teman-teman kita yang mereka punya pergumulan, dan kita juga tetap bangkitkan rohnya, walau mungkin mereka sudah meninggalkan Tuhan, justru kita terus bangkitkan rohnya. Jadi kita tidak malu bersaksi tentang Tuhan, dan di sini bilang, jangan malu karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Saya lihat di sini di 2 Timotius 1 sebagai konfirmasinya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman, karena dia melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Saudara, itu yang saya dapatkan renungan dan rema dari Tuhan. Semoga ini menjadi berkat buat teman-teman, dan juga terima kasih untuk kesempatannya. Haleluya, amin.